Perhatiannya. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Sebelumnya kita lanjut, silahkan diperhatikan di samping kiri kanannya. Apakah sampah yang ada di bawah meja itu silahkan dipungut. Nah, tidak ada. Oke, sekarang silahkan dimasukkan dulu. Ada? Nah, silahkan Reski dimasukkan dulu ya. Oke. Sudah ya, jadi ada Rafli. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Oke, selesai ya. Bagaimana ketua kelas hadir semua? Masih ada beberapa orang tidak hadir, Bu. Oh, ya, mungkin karena sakit ya. Iya, Bu. Ya, kita doakan saja teman dia semoga disembuhkan dan bisa kembali bergabung dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai virus. Nah, jadi minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai pengertian dari virus. Jadi Ibu memiliki pertanyaan, adapun pertanyaannya itu bisa kalian lihat di atas. Yang pertama itu ada satu, seandainya virus ini kita masukkan ke amplop, apakah kalian menerimanya? Ya. Ya, oke, tidak ya. Kemudian, apakah virus itu bisa hidup di dalam amplop? Bisa. Oke, nah tadi jawabannya yang pertama tidak, yang kedua bisa. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Apa alasannya kira-kira? Oke, Rafli. Bisa, karena apa tadi? Karena virus. Iya, karena bisa memiliki suhu yang lembab. Oke, kita lanjut. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengaitkan ciri-ciri dan cara mencegah penyebaran virus melalui diskusi kelompok. Ya, itu. Ya. Adapun motivasi dalam proses pembelajaran itu bisa kita lihat di atas. Hiduplah seakan engkau akan mati besok dan belajarlah seakan engkau hidup selamanya. Nah, maka dari itu marilah kita senantiasa menggunakan waktu ini untuk belajar. Oke. Ikuti apa yang saya katakan dan gerakan saya ya, instruksi saya. Yang pertama itu ketika saya mengatakan tepuk satu, silahkan tepuk satu. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau saya mengatakan tepuk dua, satu kanan dan satu kiri. Oke, paham? Tiga, satu, dua, tiga. Empat, dua ya. Lima, dua kiri, dua kanan, satu kanan. Oke, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tiga, tepuk dua, satu. Oke, tepuk lima, tepuk dua. Oke, luar biasa ya. Aplaus untuk kalian. Kita lanjut. Ibu akan menampilkan video. Ya, silakan kalian amati video tersebut.
menjelaskan mengenai langkah-langkah pencegahan terhadap virus membawa penyakit yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat sama-sama 4 langkah pencegahan terhadap virus penyebab penyakit. Yang pertama adalah menjaga daya tahan tubuh. Kedua, menjaga lingkungan dan pergaulan kita. Ketiga, meminimalkan risiko tertular virus. Dan keempat, vaksin ataupun imunisasi. Langkah pertama, menjaga daya tahan tubuh atau imun. Nah, imun merupakan kunci agar virus tidak bisa memasuki tubuh. Salah satu caranya adalah dengan olahraga yang rutin, sehingga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan cara merangsang kinerja sel darah putih atau leukosit kita, yang nantinya dapat berperang melawan patogen asing yang masuk. Dan jika menang, maka virus tidak virus yang akan membawa penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Maka dari itu sangat penting menjaga pergaulan kita. Langkah ketiga adalah meminimalkan resiko tertular. Jadi karena virus itu bisa ada di mana saja, memiliki resiko yang kecil untuk tertular virus, terutama untuk virus yang bisa menular antar manusia maupun dari hewan ternak ataupun unggas. Kemudian menjaga kebersihan tangan, terutama karena tangan itu merupakan perantara virus yang sangat krusial. Tangan itu bisa menyentuh muka hampir 100 kali, masuk ke mulut pada saat makan dan lain sebagainya. Sehingga perlu mencuci tangan dengan sabun dan air ataupun hand sanitizer merupakan antiseptik dengan kandungan alkohol. Kemudian menghindari melatih kekebalan tubuh untuk mengenali sekaligus memerangi patogen termasuk virus itu sendiri. Nah, antigen yang dimiliki patogen tersebut dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun kita. Sementara imunisasi merupakan pemberian vaksin juga dengan jadwal tertentu, biasanya dimulai pada saat bayi sehingga terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, antigen yang disuntikan tersebut membuat sistem imun belajar mengenali dan mengingat jika suatu saat virus tersebut akan kembali, sehingga vaksin merupakan langkah paling efektif untuk mencegah virus masuk. Cukup sekian isi video saya. Kira-kira apa yang kalian kurang pahami dari video tersebut? Ada yang bisa? Ada? Oke, Suci, silakan. Kami belum memahami bagaimana proses penyebaran virus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana proses penyebaran virus dalam kehidupan sehari-hari? Katanya itu temannya belum dipahami. Nah, sekarang ada lagi? Oke, Rapli, silakan. Kami belum mengerti cara menggunakan struktur virus yang terakhir. Iya, katanya teman kalian juga mengatakan bahwa belum memahami struktur dari virus. Ya, ada lagi? Ya, silakan, Adian. Apa perbedaan ciri mendasar dari bakteri sama virus? Ya, perbedaan ciri yang mendasari dari bakteri dan virus. Ya, kira-kira apa perbedaan ciri-cirinya ya? Itu. Nah, sekarang dari apa yang kalian belum pahami dari video tersebut, itu nanti kita akan bahas. Jadi, sebelum kita lanjut, Ibu akan membagi kelompok, ya. Jadi, Ibu akan tampilkan nama kelompoknya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Ya, cari temannya kelompok 1. Nah, ayo silakan kelompok 1. Bergerak nak kelompok 1, 2, dan 3. Silakan dilihat namanya. Kita lanjut. Sudah lihat? Ayo bergerak cepat. Silakan Ibu aktifkan itunya. Jadi kita kerjakan sekitar 15 menit ya. 15 menit. Ada yang belum dipahami? Pertanyaannya ada? Ini lanjutannya toh. Ini apa kesamaan struktur pada kedua virus tersebut memiliki ciri yang sama. Ya, silakan. Perbedaannya silakan dikerjakan. Referensinya sudah disiapkan ya. Silakan
Ya. Kelompok satu. Mana kelompok satu? Aman kelompok satu? Aman. Kelompok satu. Kompak kelompok satu. Kelompok 4. Aman juga aman. Ya, aman. Silakan diskusi ya. Silakan diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ayo, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Kelompok 4, sorry. Kelompok 3 di mana? Oh, kelompok 3. Ini satu dikasih salah satu ya. Oke deh, silakan kelompok 5. Diskusi kelompoknya bagaimana hasilnya? Silahkan berdiri nak, perkenalkan diri tak. Nah, ayo kelompok 1 di sini saja ya, perkenalkan. Ya, ayo. Iya. Oke. Ayo kelompok 1. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Pasar. Saya Andi Kemudian. Saya Sudah Menani. Saya Lia Selina. Saya Asteria Media. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pembahasan materi. Saya persilahkan kepada Suci Ramadhani. Hak kesamaan struktur pada dua virus tersebut memiliki ciri-ciri yang sama. Berdasarkan gambar tersebut terdapat dua gambar yang berbeda, yaitu bakteriofag dan virus corona. Bakteriofag dan virus corona memiliki ciri yang sama. Kesamaan kedua virus tersebut yaitu sama-sama memiliki asam nukleat dan selubung protein. Kedua, cobalah cari informasi berapa ukuran dari kedua virus tersebut. Ukuran virus bakteriofag yaitu 20 sampai 300 nanometer. Ukuran virus corona yaitu 80 sampai 120 nanometer. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3, sebuah sel minimal tersusun atas 9 sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Jadi, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel memiliki materi genetik berupa asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Sel memiliki sitoplasma yang di dalamnya terdapat organel sel yang berfungsi untuk menjalankan fungsi tertentu sel. Dan untuk pertanyaan nomor keempat, berdasarkan telah struktur yang kalian lakukan, apakah virus merupakan sebuah sel? Apakah virus adalah makhluk hidup? Jadi, virus bukanlah sebuah sel karena virus merupakan organisme non-seluler dan hanya memiliki satu asam nukleat, bisa DNA maupun RNA saja. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.
saya persilahkan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Baik, Prof. Itulah tadi Sudah kedengaran, Prof? materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, Iya, baik, Prof. sesi tanya jawab. Iya, Prof. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Ya, untuk Rafli. Ayo, yang bertanya siapa? Kelompok berapa perkenalkan? Ya. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun pertanyaan dari kelompok kami adalah dari jawaban Anda kami dapat mengetahui bahwa virus memiliki struktur yang sama yang dimana memiliki inti nuklear. Bisakah Anda memberitahukan kami inti nuklear yang terdapat pada bakteriofage dengan virus corona? Terima kasih. Ya, bakteriofag ya dan virus. Oke, lanjut. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, saya persilahkan. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya. Adapun pertanyaan saya yaitu berdasarkan pembahasan yang Anda peroleh, mengapa virus membutuhkan sel inang dan apa fungsi materi genetik pada virus? Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana proses penyebaran virus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, proses penyebaran virus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama saya persilahkan kepada Siti Ramadhani untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ayo silakan perhatikan ya. Pertanyaan ke berapa yang mau dijawab, Suci? Yang berapa? Ya, ya nomor 1. Oke, silakan. Bahan genetik virus tersusun dari satu jenis asam nukleat. Beberapa jenis virus menggunakan asam deoksiribonukleat (DNA) sebagai bahan genetiknya. Tetapi sebagian besar jenis virus menggunakan asam ribonukleat (RNA). Tidak ada jenis virus yang menggunakan 2 macam asam nukleat sekaligus. Virus DNA sesuai dengan namanya, virus ini memiliki asam nukleat DNA. Sedangkan virus RNA merupakan kelompok virus ini berbahan genetik RNA. Nama famili virus Itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh Siti Ramadhani. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Tunjuk. Baiklah, berdasarkan jawaban dari kelompok Anda, kelompok kami menyatakan setuju dengan jawaban Anda. Oke. Cara penyebaran virus dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa melalui udara atau liputan air yang biasa kita sebut dengan droplet. Di mana penyebaran dengan cara lewat udara bisa kita temukan pada tempat kerumunan atau dengan menggunakan cara droplet, yaitu bisa ketika seseorang saling bercengkerama atau saling bercerita, di mana ketidaksengajaan seseorang mencipratkan air liurnya atau droplet yang saja menyebar melalui hidung atau biasa kita kenal dengan influenza. Ya, luar biasa ya jawaban dari temannya bahwa cara penyebaran virus dalam kehidupan kita sehari-hari itu tadi sudah dijelaskan oleh Andi Febrian dengan biasanya melalui percikan liur ya. Oke, masih ada pertanyaan? Saya kembalikan dulu nak, dari mana kelompok? Untuk Kelompok 4 ya? dari Mana? kelompok 4 saya Tadi kelompok berapa? kelompok 4. Oke. Bagaimana kelompok 4? Terima kasih, berdasarkan jawaban yang Anda berikan, saya setuju. Oke, aplaus untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4. Next. Mengapa virus harus memiliki sel inang? Jadi, virus harus memiliki sel inang untuk memperoleh energi dan untuk memperbanyak diri. Di luar sel-sel inang, virus tidak dapat hidup sehingga disebut parasit intraseluler oblia. Iya, oke. Untuk kelompok 5, bagaimana? Kelompok 1 ya, kelompok berapa? Oh iya, kelompok 5. Oke, bagaimana kelompok 5? Baik, terima kasih atas jawaban yang
perhatikan, kami kelompok 5 menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sudah terjawab semua? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tutup ya. Itulah tadi penyampaian materi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya antara ciri-ciri dan penyebaran virus. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, silakan Rafli. Baiklah, adapun hasil dari diskusi pada hari ini dapat kita ketahui bahwa ternyata virus memiliki inti nukleus yang sama, di mana inti nukleus itu terbagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Setiap virus hanya dapat memiliki satu inti nukleus, yang artinya bahwa jika virus termasuk DNA maka dia digolongkan menjadi virus DNA. Dan apabila virus memiliki inti nukleus RNA maka virus itu digolongkan dengan virus RNA. Dan ternyata penyebaran virus, hal yang paling mudah menyebarkan virus itu adalah dengan bercengkrama. Nah, di mana ketika kita bercengkrama itu dapat menularkan virus melalui air liur. Oke, terima kasih untuk Rafli. Atas dulu ya. Bahwa virus itu hanya memiliki satu inti apa? Satu apa? Inti nukleus. Iya, satu inti nukleus. Kira-kira apa? DNA. Itu. Iya, hanya memiliki satu sel inang. Sekarang penyebarannya. Nah, cara penyebarannya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Iya, bercengkrama. Nah, kemudian selain itu, apa lagi? Ada yang bisa? Iya, menjaga jarak. Itu, oke. Sekira itu ya untuk hari ini. Sekira untuk diskusi kali ini kita akhiri. Jadi langkah selanjutnya yang kita harus kerjakan adalah merefleksikan. Jadi di sini ibu akan bagi stick note-nya. Ada stick note. Silakan kalian tuliskan refleksi Anda mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Ya, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian petik dari materi kita hari ini, silakan direfleksikan melalui stick note ini. Setelah itu silakan ditempel. Oke, paham? Sekarang silakan saya kasih waktu 1 menit.
Oke,